Kamera in action. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan menjelaskan singkat alur cerita proyek Infinity Saga Marvel Cinematic Universe. Dimulai dari Captain America First Avenger. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita simak setelah intro yang satu ini. Scene awal dimulai pada timeline saat ini. Para ilmuwan di Kutub Utara tiba-tiba menemukan sebuah pesawat tua yang membeku dan ditemukan juga shield merah putih biru berlambang Amerika. Kemudian, pada bulan Maret 1942, Letnan Jenderal Nazi Johann Schmidt dan anak buahnya mencuri peninggalan misterius bernama Tesseract yang memiliki kekuatan yang tak terhitung dari kota Thornsburg di Norwegia yang diduduki Jerman. Lalu latar film berganti ke kota New York City pada tahun 1943. Steve Rogers ditolak saat perekrutan militer Perang Dunia Kedua karena berbagai masalah kesehatan dan fisiknya yang tidak memenuhi syarat. Rogers tidak pernah menyerah untuk ingin membela negara dan menjadi seorang militer. Dia kembali mencoba mendaftar saat menghadiri pameran teknologi masa depan bersama sahabatnya, Sersan Bucky Barnes. Mendengar percakapan Rogers dengan Barnes tentang keinginan membantu dalam perang, Dr. Abraham Erskine mengizinkan Rogers untuk mendaftar. Rogers akhirnya direkrut ke dalam cadangan ilmiah strategis sebagai bagian dari eksperimen Super Soldier di bawah Erskine, Kolonel Chester Phillips, dan agen Inggris Peggy Carter. Sementara itu, Kolonel Phillips tidak yakin dengan klaim Erskine bahwa Rogers adalah orang yang tepat untuk prosedur tersebut. Tetapi pada akhirnya Kolonel Phillips mengalah dengan Erskine setelah melihat pengorbanan Rogers melompati granat untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Rogers tidak menyadari bahwa itu adalah ujian. Malam sebelum perawatan, Erskine mengungkapkan pada Rogers bahwa Schmidt menjalani versi prosedur yang tidak sempurna dan menderita efek samping permanen. Schmidt dan Dr. Arnim Zola memanfaatkan energi Tesseract, berniat menggunakan kekuatan tersebut untuk memicu penemuan Zola, melakukan serangan yang akan mengubah dunia. Lalu, dia menemukan lokasi Erskine dan mengirim pembunuh Heinz Kruger untuk membunuhnya. Erskine mengarahkan Rogers ke perawatan Super Soldier, menyuntikkan dengan serum khusus dan memberinya dosis Vita Ray. Setelah Rogers muncul dari percobaan, badannya menjadi lebih tinggi dan berotot. Bisa dibilang percobaan ini berhasil. Namun setelah proses penyuntikan serum, Kruger yang menyamar berhasil membunuh Erskine dan melarikan diri dengan botol serum. Rogers berhasil mengejar dan menangkap Kruger, tetapi pembunuh tersebut menghindari interogasi dan melakukan bunuh diri dengan menggunakan kapsul sianida. Kematian Erskine dan formula Super Soldier-nya yang hilang, Senator Amerika Brandt meminta Rogers tidak bertarung terlebih dahulu, tetapi menyuruhnya berkeliling negara dengan kostum warna-warni sebagai Kapten Amerika untuk mempromosikan ikatan perang. Sementara itu, para ilmuwan mempelajarinya dan mencoba merekayasa ulang formula tersebut. Pada tahun 1943, saat tur di Italia, Rogers tampil untuk prajurit aktif. Selanjutnya, pada saat dia sedang beristirahat, dia mendapatkan berita buruk bahwa unit Barnes gugur dalam pertempuran melawan pasukan Schmidt. Rogers tidak serta-merta percaya atas berita tersebut. Dia meminta Carter dan Howard Stark untuk menerbangkannya ke belakang garis musuh untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap Barnes. Rogers berhasil menyusup ke benteng divisi Nazi dan membebaskan Barnes dan tahanan lainnya. Scene selanjutnya yang menjadi tayangan epik yaitu ketika Rogers menghadapi Schmidt. Schmidt melepas topeng untuk memperlihatkan wajah merah seperti tengkorak yang membuatnya mendapatkan julukan Red Skull. Schmidt lolos dan Rogers kembali ke pangkalan dengan tentara yang dibebaskan. Selanjutnya Rogers merekrut Barnes, Dundum Dugan, Gabe Jones, Jim Morita, James Montgomery, dan Jacques Dernier untuk menyerang pangkalan Hydra lain yang diketahui. Rogers mengenakan pakaian yang mencolok
dengan peralatan yang canggih, terutama shield yang terbuat dari vibranium, logam langka yang hampir tidak bisa dihancurkan. Rogers dan timnya menyabotase berbagai operasi Hydra. Dalam perjalanan menuju pertempuran, dia dan Carter mulai saling jatuh cinta. Pada tahun 1945, tim menyerang sebuah kereta yang membawa Zola. Rogers dan Jones berhasil menangkap Zola, tetapi sayangnya mereka tidak dapat menyelamatkan Barnes yang jatuh dari kereta. Menggunakan informasi yang diambil dari Zola, anggota Hydra terakhir, Rogers memimpin serangan untuk menghentikan Smith yang menggunakan senjata pemusnah massal di kota-kota besar di Amerika. Rogers naik ke atas pesawat Smith saat lepas landas. Selama pertarungan berikutnya, kontainer yang menampung Tesseract rusak. Smith secara fisik malah menangani Tesseract, mengakibatkan ruang di luar angkasa terbuka dan menyedotnya ke dalamnya. Lalu Tesseract terbakar melalui pesawat dan hilang di lautan. Karena tidak melihat cara untuk mendaratkan pesawat tanpa risiko meledakkan senjatanya, Rogers menghubungi Carter dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum jatuh di kutub utara. Setelah peristiwa tersebut, Stark kemudian mendapatkan Tesseract dari dasar laut, tetapi dia tidak dapat menemukan Rogers atau pesawat dan menganggapnya tewas. Singkat cerita, scene selanjutnya, alih-alih meninggal, ternyata Rogers terbangun di kamar rumah sakit yang bergaya 1940-an. Mendengar siaran radio dari pertandingan bisbol yang dia hadiri pada tahun 1941, Rogers menjadi curiga dan melarikan diri keluar dan menemukan dirinya di Times Square saat ini. Lalu Direktur SHIELD saat itu, Nick Fury, memberitahunya bahwa dia telah tertidur selama hampir 70 tahun. Dalam adegan post-credit, Nick Fury mendekati Rogers dan mengusulkan sebuah misi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ya, itulah alur cerita Captain America vs Avenger yang secara utuh dapat kalian tonton di Disney Plus Hotstar. Tetap pantengin channel kami karena masih ada alur cerita film seru lanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe akun kami. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. See you next time. Bye.